Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di galeri kopi kami yang bernama Galeri Aroma Nusantara. Galeri Aroma Nusantara adalah ruang seni dan pengalaman yang didedikasikan untuk merayakan keindahan dan kekayaan budaya kopi. Galeri ini disajikan dengan cara yang unik dan menginspirasi dengan menggabungkan antara sejarah, seni, dan rasa dari beberapa varian kopi. Varian kopi yang ada di dalam Galeri Aroma Nusantara yaitu kopi Arabica Temanggung, kopi Robusta Lampung, dan kopi Robusta Kendal. Dalam setiap sudutnya, kita dapat menemukan poster tentang kopi, mencium aroma kopi, dan bahkan bisa duduk menikmati secangkir kopi yang mempunyai rasa khas masing-masing. Hari ini, kita kelompok 1 mini riset pendidikan kimia 5C dengan bangga akan menemani teman-teman berkeliling di Galeri Aroma Nusantara. Kapan lagi nih kalian dapat kesempatan emas diajak berkeliling oleh kita? Yuk jangan sampai ketinggalan ya. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan tim penyusun Galeri Aroma Nusantara. Rasanya belum afdol kalau belum kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kelompok 1 yang beranggotakan Nihayatur Rif'ah dengan NIM akhir 25, Octavia Ramadhani dengan NIM akhir 27, Ayu Ainulida dengan NIM akhir 45, Syarifatunisa dengan NIM akhir 61, dan Bambang Pamungkas dengan NIM akhir 71. Kami juga punya dosen pengampu yang berperan penting dalam pembuatan dan penyusunan Galeri Aroma Nusantara, yaitu ada Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Bapak Dimas Gilang Ramadhani SPD MPD. Selanjutnya, kita akan menuju ke lantai 1 untuk mulai menjelajah isi galeri. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu Mars Unes kita agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Universitas Negeri Semarang. Hangatkan hati di sela kerja. Nah, sekarang kita sudah berada di galeri pertama, yaitu Galeri Kesehatan. Di dalam Galeri Kesehatan, terdapat poster-poster tentang kopi yang diintegrasikan dengan kesehatan manusia. Ada poster berisi penjelasan manfaat kopi Robusta Lampung, kopi Robusta Kendal, dan kopi Arabica Temanggung bagi kesehatan. Beberapa manfaat tersebut diantaranya dapat menghambat risiko kanker, sebagai antioksidan yang kuat, bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres. Manfaat-manfaat tersebut juga dijelaskan dalam video yang ada di samping poster. Kopi merupakan sumber utama dari kafein bagi banyak orang dan juga mempunyai kandungan yang beragam seperti karbohidrat, lipid, senyawa nitrogen, vitamin, mineral, alkaloid, dan senyawa. Ada juga lagu kopi yang bisa kita nikmati sembari mencermati poster-poster di dalam Galeri Kesehatan ini. Yuk kita dengarkan sama-sama.
semerbak secangkir kopi, hangatkan jejak, menemani langkah, menyambut mentari, rasa pahitnya cerita hari ini. Wah, ternyata juga ada video penggilingan biji kopi menggunakan alat yang canggih nih. Kita simak dulu yuk. Jika senja mulai datang. Dari video tadi, kita jadi tahu nih, ternyata proses penggilingan biji kopi sangat praktis dan membantu pekerjaan manusia. Dalam galeri kesehatan ini, ada juga poster tentang efek samping kopi bagi kesehatan manusia akibat terlalu banyak mengonsumsi kopi secara berlebihan. Di antaranya, yaitu insomnia, asam lambung, gejala cemas, dan gangguan jantung. Lalu, apakah benar mengonsumsi kopi secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi kesehatan? Jawabannya bisa kita temukan di dalam video berikut ini. Dengan secangkir hati tersenyum. Nah, bagi Anda pecinta kopi, kadang-kadang kopi itu sering salah-salahin bahwa dibilang kopi ini katanya menyebabkan penyakit jantung. Tapi ada orang yang memang kalau minum kopi debar-debar, gimana tuh? Atau misalkan ada pasien datang, dia bilang, "Dok, ini suami saya suka banget nih minum kopi nih, makanya kena penyakit jantung." Nah, apakah itu benar? Nah, itulah isi dari galeri kesehatan yang perlu kita ketahui, terutama bagi kita yang gemar minum kopi. Selanjutnya, yuk kita beralih ke galeri sains. Di dalam galeri sains, mata kita akan dimanjakan oleh dua struktur kafein 3 dimensi yang unik dan menarik di sudut ruangan. Kafein atau secara kimia dikenal sebagai 1,3,7 trimetilsantina adalah senyawa kimia yang menjadi komponen utama dalam kopi. Senyawa ini berfungsi sebagai stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat, memberikan efek peningkatan energi dan kewaspadaan. Model ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membantu kita memahami kompleksitas molekul yang sederhana namun memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Di dinding yang pertama, ada video berisi wawancara antara penyusun galeri dengan pegawai kopi sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat. Penyusun mengajukan pertanyaan tentang kopi, tempat beliau bekerja, dan isu-isu kopi dari perspektif masyarakat, baik itu isu kopi dari segi budaya, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Kita simak dulu yuk videonya. Nama Riono Prabowo, pendidikan S1, terus usia 27 tahun, alamatnya di Semarang. Dulu kuliah di jurusan teknologi pendidikan. Yang dijual di toko ini kita ada Arabica, Robusta, sama Espresso Blend. Di sebelahnya juga ada poster berisi kumpulan foto kedai kopi KNK.
hidup. Sebulan penuh kita jalani. Saat lelah kopi jadi terapi. Dengan secangkir Nah, berikutnya ada sejarah kopi. Di sini ada sejarah kopi Robusta dan sejarah kopi Arabica. Lalu ada juga sejarah kopi di Indonesia. Jadi, jenis kopi di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, kopi di Indonesia sudah ada bahkan sebelum penjajah Belanda masuk ke Indonesia. pagi datang menyapa. Secangkir kopi jadi cerita. Aromanya bangunkan jiwa. Hangatkan hati di sela kerja. Selanjutnya, di sini ada penemu kopi yaitu salah satu tokohnya Kaldi. Lalu ada story tentang kopi di mana Syekh Hasan Al-Maghribi, salah satu seorang sahabat, meminta ijazah kepada Rasulullah dan diberi 3 ijazah yang mana salah satunya adalah kantong kopi. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis kopi seperti yang telah kita sebutkan. Jenis kopi ada 4, yaitu ada kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan Excelsa. Di sini tak lupa kita menyertakan juga video mengenai jenis-jenis kopi. Ya, jadi itu sebenarnya kalau ngobrol masalah kopi panjang, serius panjang banget. Nah, cuman ini intinya kopi Arabica dan kopi Robusta ini dua jenis yang berbeda. Apa perbedaannya? Jelas, kita dari yang universal dulu, yang umum dulu, dari rasanya. Kalau Arabica itu cenderung asam. Dia punya tingkat keasaman yang tinggi. Penuh kita jalani. Saat lelah kopi jadi terapi. Dengan secangkir hati tersenyum. Semua beban perlahan hilang. Selanjutnya, setelah kita dari galeri sains, kita juga punya ruang tunggu atau galeri yang berisi tentang kopi. Nah, di sini ada poster mengenai pro dan kontra kopi dari berbagai dipandang dari Etno SSI. Di mana pro kontra ini mencakup pandangan dari segi agama, di mana kopi diterima dalam beberapa tradisi dan dianggap halal. Dengan kontranya, efek simulatif kafein dapat mengganggu ibadah. Lalu ada pro kontra dalam segi sosial, di mana pro-nya membangun ikatan sosial dalam tempat berkumpul, sedangkan kontranya mendorong gaya hidup konsumtif dan ketergantungan kafein. Berikutnya ada pro kontra kopi dalam segi kesehatan dan ekonomi. Dalam segi kesehatan, pro dari kopi yaitu dapat meningkatkan fungsi otak, suasana hati, dan melindungi dari penyakit. Sedangkan kontranya, ketergantungan, kecemasan, dan gangguan tidur. Dalam segi ekonomi, kopi dianggap punya nilai budaya tinggi dan sumber pendapatan utama bagi petani. Sedangkan kontranya, ketergantungan ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan. Saat pagi datang menyapa. Selain poster pro dan kontra, di sini kita juga bisa menikmati kopi. Ada mesin kopi dan juga poster mengenai kopi Amaretto Hot Chocolate. Kemudian di sini juga ada budaya ngopi, di mana kopi lekat dalam berbagai budaya karena sejarahnya sebagai minuman yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun spiritual. Lebih lengkapnya dapat disimak dalam poster tersebut. Jika senja mulai datang, Tak lupa juga ada video mengenai budaya ngopi yang dapat di dibuka. warung kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh. Ketika kalian berjalan-jalan, terutama di daerah kota, kalian akan menyadari ada banyak sekali kafe-kafe yang tersebar di sekitar kita. Lalu, apa sih tujuan mereka datang ke kafe? Apakah untuk menongkrong dengan teman-teman, bersosialisasi, atau mungkin untuk Rindu akan suasana
kita juga punya ruangan istimewa di luar galeri utama. Yuk kita jelajah bersama. Yang pertama, terdapat ruangan untuk tempat menonton seperti bioskop, di mana dalam ruangan disediakan film dokumenter tentang kopi. Tak pengen kur semangatmu lekat takenan Poraku cerita tentang senuan tentang segan. Semua masalah menghilang saat kopi temani siang. Jika senja mulai datang, kopi jadi teman pulang. Ruangan kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh. Ada juga ruang dokumenter tentang jejak kopi di Sunda. Detak lebih hidup. Sebulan baru kita jalani. Saat lelah kopi jadi terapi. Dengan secangkir hati tersenyum. Semua beban perlahan hilang. Saat pagi datang menyapa, secangkir kopi jadi cerita. Aromanya bangunkan jiwa, hangatkan hati di sela kerja. Kopi bareng teman Lanjut, sebangku, ada ruangan santai yang berisi lagu-lagu yang bisa kita nikmati sambil minum kopi. di tiap teguk. Kenangan manis bagai peluk. Semua masalah menghilang saat kopi temani siang. Jika senja mulai datang, kopi jadi teman pulang. Di warung kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh. Rindu akan suasana redup. Kopi buat detak lebih hidup. Sebulan penuh kita jalani. Saat lelah kopi jadi terapi. Dengan secangkir hati tersenyum. Semua beban perlahan hilang. Di seberang galeri juga terdapat ruangan serupa berisi video pembuatan kopi luwak. Masalah menghilang saat kopi temani siang. Jika senja mulai datang, kopi jadi teman pulang. Siapa yang di sini penikmat kopi tunjuk tangan, hayo. Ngomong-ngomong soal kopi, jenis kopi apa sih yang paling kalian suka? Kalau Otan sih paling suka banget sama kopi luwak, teman. Kalau ada yang sama kayak Otan, kita tos dulu dong. Kenikmatan kopi luwak tidak terlepas Ruangan kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh. Rindu akan suasana redup. Kopi buat detak lebih hidup. Sebulan baru kita jalani. Saat lelah
kita juga punya laboratorium mini yang berisi poster-poster praktikum seperti uji fitokimia, organoleptik, dan karakterisasi FTIR senyawa yang terkandung dalam kopi. Terdapat juga video 360 praktikum kopi yang telah kelompok kami lakukan. Secangkir kopi jadi cerita, aromanya bangunkan jiwa, hangatkan hati di sela kerja. Kopi bareng teman sebangku, cerita tawa buat hariku, berbagi rasa di tiap teguk, kenangan manis bagai peluk. Semua masalah menghilang saat kopi temani siang. Jika senja mulai datang, kopi jadi teman pulang. Di warung kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh, rindu akan suasana redup. Kopi buat detak lebih hidup. Sebulan penuh kita jalani, saat lelah kopi jadi terapi. Dengan secangkir hati tersenyum, semua beban perlahan hilang. Semua masalah menghilang saat kopi temani siang. Jika senja mulai datang, kopi jadi teman pulang. Di warung kecil kita duduk, berbincang soal mimpi jenuh, rindu akan suasana redup. Kopi buat detak lebih hidup. Sebulan penuh kita jalani. Dalam laboratorium, pastinya disediakan pula peralatan praktikum mikro yang bisa kita praktikkan. Semua beban perlahan hilang. Nah, yang terakhir, terdapat ruang baca yang nyaman untuk dijadikan tempat berdiskusi. Saat pagi datang menyapa, Itulah isi dari Galeri Aroma Nusantara kami, sebuah ruangan yang menghidupkan rasa, aroma, dan cerita kopi dalam seni dan pengalaman tak terlupakan. Kami, kelompok 1 Mini Riset Pendidikan Kimia 5C, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.